Selamat pagi, perkenalkan saya Pankras Ajiles Lake, mahasiswa pendidikan profesi guru, bidang seni broadcasting dan film, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 3 tahun 2021, dengan nomor mahasiswa 2026721028. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran bersama siswa SMKS Katolik Kefangananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini kartu peserta saya untuk uji kinerja, dan berikut adalah video kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru bidang seni broadcasting dan film. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Kabar baik? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang masih mengantuk? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum mulai, saya minta ketua kelas mungkin atau ketua urusan agama bisa memimpin kita dalam doa sebenarnya. Ya, singkat saja, saya bisa langsung. Silakan. Saya persilakan. Terima kasih. Hari ini kita akan mendalami materi mengenai penulisan naskah, khususnya mengenai naskah televisi. Sebelum masuk ke tujuan dan kegiatan selanjutnya, gambar apa yang ada lihat? Ada gambar apa? Orang. Dan kebakaran. Baik, di bawah gambar itu ada tulisan huruf akronim CM, ada roll LR, ada M, J, ada F. Ada yang bisa menebak sesuai dengan gambar akronim huruf satu huruf itu apa? Dianjangin atau dijelaskan apa itu kata yang tepat. Kameramen. Terus jurnalis. Ada F di situ, Indonesia huruf F. Pembuangan. F. Fakta, ya fakta. Betul, 100. Roll L. Roll R besar, O kecil, L besar, itu report on location. Baik, mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ini,
saya ingin menyampaikan ada apa yang mau kita capai atau tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu siswa dapat mengamati, mempertanyakan, mengevaluasi, menalar, menganalisis tahapan pembuatan naskah berita televisi secara baik dan benar melalui media dan sumber yang digunakan. ya. Yang kedua, siswa dapat menerapkan, mencoba, menciptakan dan menyajikan sebuah naskah berita televisi. Sebagai pengantar itu ada unsur atau rumus 5W dan 1H. Dalam dunia jurnalistik itu ada rumus 5W 1H. Who, what, when, why, where, how. Singkatnya, siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana, mengapa. Begitu. Itu satu kalimat singkatnya dengan rumusan ini. Siapa melakukan apa kepada siapa, di mana, kapan, mengapa, lalu bagaimana. Berdasarkan rumus itu, maka sebagai seorang calon jurnalis, kalian bisa membuat satu naskah berita singkat, entah berita surat kabar atau radio maupun televisi dan berita online, seperti naskah berita kabar, televisi, radio, atau acara-acara talk show di televisi itu, berita olahraga. Nah, itu juga masuk dalam naskah non fiksi atau non drama, bukan khayalan, bukan rekaman, tetapi memang betul-betul adalah fakta, kejadian, peristiwa yang sebenarnya terjadi, tidak dibuat-buat. Ya. Kurang jelas ya? Oke, itu bisa kalian lihat di atas di tembok itu, kalau bisa baca. Tidak bisa ya? Iya. Kekecilan. Iya. Bentar, saya setuju. Silakan kita lanjutkan. Apa itu naskah? Naskah Naskah yang ditulis dengan tangan, seseorang yang boleh diterbitkan siap untuk Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah ialah karangan yang masih ditulis dengan tangan dan belum diterbitkan. Nah, naskah apa saja itu naskah? Karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan seseorang yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap untuk diakses, dan singkatnya adalah sebuah rancangan. Baik. Jadi kesimpulannya, naskah yang dimaksud di sini adalah naskah yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sebuah program atau acara televisi selain drama, berita, olahraga, talk show, dan sebagainya. Lanjut, apa yang kalian lihat? Ya, jadi contoh yang ada tadi adalah contoh dari
produksi berita di sebuah stasiun televisi dari gambar yang sudah kalian lihat tadi. Itu membutuhkan naskah yang nantinya akan dibacakan oleh pembaca berita atau presenter. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita fokus di sini dalam pembelajaran kita ini adalah naskah berita televisi ya. Oke. Naskah audio visual non drama. Jadi yang naskah berita televisi itu termasuk jenis naskah audio visual non drama. Terkait dengan naskah audio visual non drama, ada yang pertama naskah berita dan olahraga. Itu yang termasuk non drama atau non fiksi. Yang kedua, ya ada acara talk show di televisi, ada film non fiksi, game, musik, dan lain-lain. Kuliner di Trans TV mungkin atau Trans 7 itu biasanya ada sekarang. Biasanya itu nona-nona cewek-cewek ini senang sekali mau sambil meleleh. Ya. Oke, yang ketiga naskah video komersial, iklan, ada profil, ada event. Event siaran langsung olahraga atau siaran langsung pelantikan atau sidang DPR misalnya, itu ada profil mengenai tokoh tertentu, tokoh mungkin pejuang kemerdekaan masih Agustus ini, kemudian iklan dan banyak sekali di televisi. Jadi kalau berbicara mengenai televisi itu kita ada istilah tidak ada gambar berarti tidak ada berita atau memang segala sesuatu bisa menjadi berita, segala peristiwa kejadian fakta bisa menjadi berita, tetapi ada syarat-syaratnya. Kalau berita televisi itu fokusnya karena media audio visual kan, audio visual berarti kalau tidak ada gambarnya berarti bukan berita. Itu seperti radio kan, dengar terus membayangkan peristiwa yang diberitakan, siapa melakukan apa, di mana, kapan, kenapa dia melakukan itu dan bagaimana. Kita menghayal masing-masing kalian punya berita siaran radio berita itu pendengar pemirsa ya halayak itu kita masing-masing punya interpretasi sendiri-sendiri terhadap sebuah berita, sebuah kejadian yang diberitakan melalui radio. Kalau televisi gambar dulu, lalu ada narasi mengenai apa yang ada di dalam gambar bergerak itu, peristiwa apa sebenarnya, mengapa begitu, di mana, kapan, siapa yang buat, objeknya siapa, penderitanya siapa, terus bagaimana akhirnya itu. Nah, tadi kan saya menyampaikan sebuah berita ada syaratnya, sebuah peristiwa ada syaratnya untuk menjadi berita. Syarat yang pertama, jenis naskah yang bisa dibuat. Jenis naskah itu tergantung jenis program. Tadi sebelumnya kan sudah membahas program apa? Berita, olahraga, talk show, film, game, musik, kuliner, iklan dan sebagainya. Nah, masing-masingnya itu program itu akan menghasilkan naskah yang berbeda-beda. Jadi naskah tergantung jenis program. Yang kedua, durasinya berapa lama? Apakah 30 menit, 1 jam,
2 jam, itu tergantung dari durasi. Nah, biasanya yang lebih tahu itu produser dan sutradara. Ya, saya yang lebih tahu. Kemudian target audiensnya. Nah, target audiensnya kepada anak-anak, anak SD, anak TK, atau anak SMP, SMA, SMK seperti kalian, atau orang dewasa, atau kepada misalnya khusus kepada para pejabat misalnya, naskah untuk kegiatan talk show antar para pejabat debat mungkin debat publik lain. Dan target audiensnya kepada publik seluruhnya atau kepada publik tertentu, misalnya di sekolah, kepada warga mungkin di pasar, acara-acara tertentu itu. Baik. Menentukan ide dasar. Nah, ide dasar dari sebuah acara akan menentukan kira-kira naskahnya akan seperti apa. Kemudian ada plot atau segmentasi program. Ya, plot segmentasi yang tadi saya bilang, ya, anak SD, anak TK, anak SMA, atau orang dewasa, atau mungkin politisi atau pejabat. Nah, itu. Riset narasumber. Nah, ini mengenai profil, ada salah satu profil. Narasumbernya siapa? Tokoh pejuang perempuan misalnya, tokoh pejuang kemerdekaan, Panglima Besar Jenderal Sudirman misalnya, profil Jenderal Purnawirawan Soeharto misalnya, dan sebagainya. Kemudian menentukan gimmick ini kira-kira caranya itu dalam acara itu yang paling menarik bagi misalnya kalian anak-anak muda itu apa? Momen-momen apa yang paling menarik perhatian ketika sebuah acara akan ditayangkan dan audiensnya adalah anak muda. Kira-kira apa yang paling menyenangkan kalau menurut kalian? Tontonan apa di televisi yang paling menarik? Berkelahi? FTV? Ya, FTV. Itu programnya, program televisi. Tetapi alur cerita yang paling menarik minat kalian itu apa? Mengenai apa? Mengenai cinta, mengenai percintaan di kalangan remaja. Maka akan audiensnya itu jelas, pasti anak-anak sekolahan. Tapi bukan yang sidul anak sekolah itu, bukan seperti itu. Mungkin bagi kalian itu terlalu apa namanya? Ketinggalan zaman. Ya lagunya kan ada ketinggalan zaman. Ya. Lanjut, nah ini yang dimaksud tadi mengenai syarat-syarat sebuah peristiwa kejadian fakta menjadi berita. Yang pertama apa? Bersifat fakta. Bersifat fakta. Bukan karangan, bukan rekaan, tetapi benar-benar terjadi. Hal yang terjadi, betul terjadi, itu adalah fakta yang bisa menjadi berita ketika ada syarat lain dipenuhi. Syarat lainnya apa? Aktual, terkini, terbaru, bukan dari sebelum kita lahir, tinggalan zaman itu, layak menjadi berita aktual, seperti itu. Oke, apa lagi? Yang ketiga, yang unsur 5W 1H. Siapa sebagai subjek, sebagai objek, apa yang terjadi di antara berdua itu, subjek dan objek. 1 lawan 1 atau 1 lawan banyak, atau banyak lawan 1, atau banyak dengan banyak. Apa yang terjadi di situ? Apakah komunikasi? Apakah ada kontak fisik? Atau ada satu kejadian interaksi yang di luar dugaan, berkelahi misalnya, aku hantam, itu kenakalan remaja biasanya begitu. Kemudian mungkin di pasar itu satu-satu dan banyak-banyak, contohnya ada 2 itu, pembeli dan penjual, dan secara personal atau secara berkelompok. Unsur berikut sistematis dan berurutan.
sistematis dan urutan itu pastinya mulai dari siapa yang mulai dulu, siapa aktornya, aktor dari kejadian yang terhangat yang betul-betul terjadi. Siapa? Pemeran utamanya siapa? Melakukan apa? Kepada siapa? Kapan? Mengapa dia melakukan itu? Di mana? Dan selanjutnya. Itu secara sistematisnya seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Bisa. Dulu. Kalau tidak ada aktor, ya kita bingung menentukan aktor sebenarnya siapa. Mungkin kalau misalnya kebakaran, aktornya siapa coba? Kalau kebakaran? Api. Wawancara api. Tidak mungkin. Ini akan dilihat, ya memang nanti akan dilihat. Nanti kebakaran di mana dulu? Nanti baru ditanya yang lain. Bisa bolak-balik kalau misalnya beda antara manusia melakukan dengan kejadian yang memang itu alamiah. Kebakaran, gempa bumi, banjir. Lanjut, tidak memihak dan seimbang. Nah, sebuah berita ini persyaratan dari sebuah berita. Berita itu harus seimbang. Kalau misalnya mengenai peristiwa kejadian yang melibatkan dua orang penting antara DPR dan Presiden misalnya, antara Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati misalnya, atau antara kepala sekolah dengan guru-guru, atau antara guru dengan kalian sebagai siswa. Ketika suatu kejadian peristiwa terjadi dan memang sangat aktual, sangat menarik untuk diliput menjadi berita, harus dicari tahu dari sisi gurunya, kemudian dari sisi siswanya. Versi guru seperti apa, versi siswa seperti apa. Jadi berita itu harus berimbang. Jangan mendengar dari satu pihak langsung memberitakan. Itu tidak fair, tidak seimbang. Akan ada komplain. Ada komplain dari salah satu pihak yang terlibat aktif dalam berita itu, yang terlibat aktif dalam satu peristiwa yang diberitakan, tetapi hanya fokus pada satu pihak. Pihak yang lain tidak diwawancarai, tidak dicarikan informasi apa sebenarnya yang terjadi menurut si B. Si A sudah, tapi si B belum. Tidak boleh, harus berimbang. Kemudian bersifat menarik dan bermanfaat. Menarik bagi kalian sebagai pendidik, kira-kira yang menarik itu ikutan mungkin mengenai pendidikan. Setelah ini kamu mau kemana? Mau kuliah lanjut kemana yang baiknya? Atau mau kerja itu mau masuk kemana yang paling tepatnya? Kalian di sini fokusnya kejuruannya apa? Lanjutannya ke dunia kerja itu apa? Lanjut, apa yang kalian lihat gambar itu? Icon, gambar. Ya. Logo dari stasiun televisi ya. Itu siaran paling bagus. TV oke. Nah, aja. Fokus kita ke news writing and editing. Penulisan berita dan editan. Ini dalam kaitan dengan naskah berita televisi tadi. Dalam pembelajaran ini, news production, sebuah produk berita televisi, ada dua bagian, bahan penyusun berita dan bentuk atau format berita. Oke. Tadi mengenai format berita. Format berita ada 6. Yang pertama, voice over. Ya. Yang kedua, sound on tape. Pertama, voice over, wartawan atau presenter televisi menyampaikan sebuah berita mengenai peristiwa fakta kejadian tertentu, kemudian diikuti dengan gambar di televisi, gambar bergerak, bukan gambar dia, di gambar bergerak itu voice over.
Saung konten rekaman. Nah, misalkan rekaman dari sebuah peristiwa di mana ada narasumbernya direkam, kemudian disiarkan di televisi. Voice over, gabungan voice over dan sound on tape. Presenter membacakan berita, kemudian gambarnya mengenai suatu peristiwa tertentu, kemudian ada narasumber yang menyampaikan mengenai peristiwa atau kejadian yang terekam yang sementara disiarkan melalui televisi. Kemudian package kemasan berita tertentu. Oke. Untuk lebih jelasnya, kalian sudah punya akun belajar kan? Ya? Belum. Yang punya akun belajar ID. Belum. Kalau secara online, pembelajaran online biasanya melalui apa? Classroom itu kalian pakai email apa? Email biasa, Gmail, atau? Misalkan kalau ada akun itu, misalkan dia kepo 42 belajar@sma.belajar.id. Dia punya itu? Tidak. Oke, besar. Oke, lanjut. Live content. Oke. Live content sebuah kejadian yang dimintai keterangan sebagai narasumber oleh presenter langsung, tetapi itu berupa rekaman, tidak sementara narasumbernya ada di lokasi, di berupa rekaman saja. Live on report, nah ini langsung ya, seperti laporan langsung mengenai upacara hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Merdeka, atau laporan langsung sidang umum MPR misalnya, atau laporan langsung sidang DPR dari gedung Biro 29 gitu. Atau laporan langsung mengenai situasi pembelajaran selama masa COVID di SMK Politeknik. Ada enam jenis atau 6 format berita televisi ya. Mengenai berita televisi, penulisan naskah berita, ada 6 format berita televisi. Kemudian ada syarat-syarat sebuah peristiwa kejadian fakta menjadi berita. Kemudian nanti terakhir pada penulisan naskah berita televisi. Di antara 2 tahap ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, praktik membuat naskah berita. Oke, sebelum akhir atau masuk ke penugasan ini, saya ingin bertanya lagi. Apakah benar tidak ada pertanyaan dari kalian? Yang saya sampaikan tadi sudah jelas. Sudah. Atau mungkin materi baru. Apakah ini materi baru untuk kalian? Iya, Pak. Baru. Memang kalian adalah jurusan multimedia. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sebaiknya ada pertanyaan. Kalau memang bukan jurusan kalian, harusnya ada pertanyaan. Paling kurang 1 saja. Kalau tidak ada, atau masih ada? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke penugasannya. Penugasan. Yang pertama ini mengenai praktik membuat naskah berita.
pada praktek membuat naskah televisi, khususnya naskah berita, ada beberapa aturan atau tata cara penulisan. Nah, ini sedikit motivasi untuk kalian. Kalau memang karena wartawan yang ada sekarang ini kan kebanyakan juga basicnya bukan pendidikan apa jurusan komunikasi, jurusan jurnalis, ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana politik, ada yang sarjana manajemen, ada yang pertanian malah. Sebenarnya pakai di spacul di kebun tapi di spaculnya menjadi kuli tinta. Tidak apa-apa, tidak salah juga. Karena itu hobi. Ketika orang punya minat, hobi pada bidang tertentu dan menjalani dengan serius, maka hobi bisa menjadi kenyataan, kesenangan sekaligus mendatangkan keuntungan secara finansial. Bisa begitulah. Jadi ini sedikit motivasi untuk kalian kalau memang ada yang punya niat itu bisa dikembangkan menjadi wartawan surat kabar. Bisa kalian latih melalui adanya majalah dinding kelas misalnya, atau mading sekolah, dari kelas maju ke mading sekolah, naik lagi ke buletin sekolah misalnya. Ketika ada kemauan, maka jalan selalu terbuka. Tetapi ketika tidak ada kemauan, jalan selebar satu kampung, satu pulau pun tidak ada jalan. Itu cara berpikir ketika orang punya kemauan dengan orang yang tidak punya kemauan. Beda. Jadi mudah-mudahan harapan saya 2 menit saja. Harapan saya kalian punya niat terkait dunia broadcasting, banyak jurusan, banyak keahlian yang bisa kalian dalami secara sendiri-sendiri. Tidak perlu mungkin kalian ketika saya menyampaikan kenapa saya sudah terlanjur mengambil jurusan multimedia, karena memang yang ada hanya sekarang hanya ini multimedia, tidak ada yang lain. Tetapi tidak salah juga kalau kalian punya minat mendalami sendiri-sendiri melalui kursus online. Sekarang ini kursus online terbuka, banyak yang gratis. Kalian sudah tahu kan? Sudah tahu? Belum? Ya. Coba nanti buka itu lembaga pijar misalnya, pijar online, pijar nanti, atau misalnya ada yang mungkin kemarin kakaknya daftar prakerja itu, bisa minta tolong masuk ke akunnya. Di situ kalian akan lembaga-lembaga apa saja yang melaksanakan kursus online untuk keterampilan tertentu, mungkin terkait multimedia juga ada di situ. Kalian bisa mendalami sendiri, tidak perlu guru. Guru hanya di sekolah, di rumah kamu dengan siapa? Kamu dengan HP, televisi, dengan kebun, dengan ayam, kambing, sapi. Waktu banyak terbuang. Tidak salah membantu orang tua, tetapi tidak salah juga kalau lebih banyak waktu membantu orang tua, tidak punya waktu belajar sendiri di rumah. Salah juga. Nah, sekarang ini mungkin nanti kalian dapat bantuan khusus, tidak salah. Bulan depan Pak. Harapan saya kalian bisa menggunakan pulsa bantuan Kemdikbud itu, contohnya memang terbatas, untuk mengakses misalnya video pembelajaran terkait video kalian ini, atau mungkin mau mencari tahu mengenai dunia broadcasting, televisian, kabar, radio, internet dan sebagainya, itu gunakan pulsa Kemdikbud itu untuk belajar. Kalau narasumbernya tidak minta bayaran, kalian kan akses menggunakan pulsa. Pulsa sudah difasilitasi Kemdikbud, gunakan sebaik-baiknya sehingga
Dengan adanya bantuan pemerintah itu bisa bantuan orang tua berupa HP yang kalian punya, waktu mungkin di rumah yang banyak, mungkin ada yang kasih alasan ke orang tua ketika diminta tolong, saya mau belajar. Mudah-mudahan waktu belajar di rumah digunakan dengan baik melalui media online ini. Kalian akan mendapat sertifikat dari kursus-kursus online yang tidak berbayar itu, menambah kepercayaan diri kalian kan, tambah keterampilan, tambah pengetahuan. Ada bukti saya punya keterampilan pengetahuan ini selain yang nanti dapat dari sekolah, ya kan? Mungkin ini saja motivasi yang saya bisa beri. Waktu kita tinggal 1 menit. Mungkin diingat penugasan itu bisa dikerjakan secara mandiri dulu. Carikan naskah berita televisi, pelajari sesuai dengan syarat-syarat tadi. Kemudian dicoba buatkan, masing-masing buatkan satu teks naskah berita singkat televisi sesuai dengan persyaratan tadi, 5 poin tadi. Satu lembar kertas itu tidak penuh. Intinya sesuai rumus 5W1H. Seperti itu. Pada pertemuan berikut mungkin akan kita bahas, karena kegiatan kita 3 kali ini akan berakhir dengan project. Projectnya adalah liputan, ya. Mungkin nanti saya minta salah satu nomor HP siswa supaya saya kirimkan materi ini sehingga menjadi panduan. Bisa? Nanti yang mau titipkan nomor silakan nanti setelah ini beritahu saya ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sudah 50 menit. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya terkait materi naskah berita televisi ini ada yang kurang, ada yang menyinggung perasaan kalian sebagai teman belajar. Saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan kalau ada saran, silakan disampaikan. Ini kesempatan terakhir. Kalau ada saran untuk 2 kegiatan berikutnya, sehingga bisa lebih baik. Adakah? Ada yang mau memberi saran? Tidak ya? Cukup baik kan? Sangat memberikan informasi yang penting, pencerahan yang baik untuk kalian. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Silakan. Mungkin saya minta tadi perempuan, sekarang saya minta seorang siswa laki-laki memimpin kita dalam doa mengakhiri kegiatan kita. Silakan. Terima kasih. Selamat.